Aku selalu membenci kakakku. Aku nggak ngerti kenapa, padahal kami kembar. Dia cantik, populer, dan selalu jadi yang terbaik di kelas, benar-benar gadis tercantik di sekolah. Sementara aku gemuk, nggak pintar, dan pendiam. Satu-satunya temanku adalah orang yang mau dekat denganku cuma karena dia juga benci Jenny, sama seperti aku. Nggak ada yang percaya kalau aku ini saudara kembarnya Jenny. Orang-orang sering mengejekku secara berlebihan. Oh my god, Lisa, Jenny beneran saudara kembarmu? Kalian itu kayak langit dan bumi. Lisa, kenapa kakakmu bisa sehebat itu, tapi kamu biasa aja? Apa gennya rusak pas di dalam kandungan? Tentu saja mereka cuma berani ngomong gitu di depanku. Karena kalau Jenny dengar, dia akan menatap mereka tanpa ekspresi sampai mereka minta maaf padaku. Tapi semua ini salah dia. Karena dia, aku harus tahan semua ini. Makanya setiap hari aku diam-diam berdoa dalam hati, andai Jenny nggak pernah dilahirkan. Dulu aku nggak selalu benci Jenny. Waktu kecil, aku bangga banget punya kakak seperti dia. Sejak kecil dia sudah jadi murid teladan. Dan aku nggak pernah lihat orang secantik dia. Padahal seragam sekolah semua orang sama, tapi dia tetap terlihat menonjol, seolah Tuhan kasih filter khusus buat dia. Di tengah keramaian pun dia selalu terlihat mencolok, apalagi nilai-nilainya yang nggak tertandingi. Saat aku masih susah payah hafalin perkalian di SD, dia sudah bisa ngerjain soal ayam dan kelinci dalam satu kandang pakai persamaan aljabar. Biasanya adik kembar nggak manggil kakaknya dengan sebutan kakak. Tapi waktu kecil aku paling suka nunjuk Jenny yang lagi berdiri di panggung penghargaan sambil pamer ke teman-temanku. Itu kakakku. Mereka selalu ngelihat aku dengan iri karena aku punya kakak sehebat itu. Kapan semuanya mulai berubah? Mungkin setelah kejadian waktu itu, setelah aku pamer dan ada seorang anak nanya dengan tulus tapi bingung. Lisa, kenapa kakakmu sehebat itu, tapi kamu biasa aja? Biasa aja. Itu pertama kalinya aku dengar kata itu. Sebelumnya aku nggak pernah mikir kalau aku ini buruk. Mungkin karena mama sering bilang, Lisa, kamu anak yang normal. Kakakmu itu luar biasa. Jangan bandingkan dirimu sama dia. Di hati mama, katanya aku dan Jenny sama-sama hebat. Oke, aku akan mengangguk nurut. Aku tahu bukan berarti aku ini buruk, hanya saja Jenny terlalu hebat. Tapi itu pertama kalinya seseorang nanya kenapa aku begitu biasa. Iya, kenapa? Kenapa kami tumbuh di rahim yang sama? Dan Jenny cuma lebih dulu lahir 11 menit 8 detik, tapi dia bisa jadi begitu luar biasa. Tentu perasaan bingung itu cuma sebentar. Waktu Jenny beliin aku kue dari uang hadiah lombanya, aku langsung lupa semuanya dan lompat memeluk lengannya sambil bilang, Jenny memang yang terbaik. Jenny akan menoleh ke arahku. Wajahnya yang lembut seperti peri terlihat dingin. Sejak kecil, dia memang punya aura yang jauh dan tak terjangkau. Dia mengabaikan rengekanku dan hanya berkata datar, kamu bisa makan setelah menyelesaikan latihan yang aku kasih. Aku akan menangis keras-keras. Dalam hal kedewasaan, jarak antara aku dan Jenny rasanya bukan 11 menit 8 detik, tapi 11 tahun 8 bulan. Tentu saja Jenny bukan tanpa celah. Aku nggak tahu apakah ini sifat umum jenius, tapi dia memang punya lebih sedikit emosi dibanding orang kebanyakan. Belakangan, saat aku nonton Sherlock versi BBC, aku sering melihat bayangan Jenny di karakter jenius bernama Sherlock, hanya saja Jenny lebih pendiam. Waktu kami masih bayi, Jenny sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda dari bayi lain. Kata mama, dia jarang menangis, selalu membuka matanya yang gelap lebar-lebar, mengamati sekelilingnya dengan tenang. Kadang, kalau terganggu oleh tangisanku, dia akan mengerutkan alis dan menutup mulutku dengan tangannya. Setelah belajar bicara dan berjalan, di usia di mana anak-anak biasanya bandel, Jenny akan duduk diam sambil bermain dengan mainan edukatif dan cepat memahami polanya. Kecerdasannya yang jauh di atas rata-rata sempat membuat mama khawatir. Meski semua orang memuji mama beruntung punya anak sehebat Jenny, mama sering tampak cemas saat menatapnya. Kekhawatiran itu memuncak saat kami berusia 6 tahun. Waktu itu aku menemukan seekor burung pipit yang sayapnya patah. Aku memeluknya di telapak tanganku dan memohon pada mama untuk menyelamatkannya. Tapi keesokan harinya, Jenny membedah burung itu. Burung pipit itu dibelah hati-hati dari bagian perut, jantung, paru-paru, dan ginjalnya ditata rapi di samping. Saat mama menjerit kaget, Jenny hanya menoleh ke atas.
Bahkan saat mengenakan sarung tangan plastik berlumur darah, dia benar-benar tidak mengerti kenapa wajah Mama dan aku tampak ketakutan. Dia hanya menjelaskan dengan serius. Aku baca burung pipit, walaupun kecil, punya semua organ penting. Aku cuma ingin membuktikan. Itu benar-benar membuatku takut. Aku menangis sampai demam tinggi malam itu. Aku ingat selama beberapa waktu setelahnya, aku takut pada Jenny. Mama sempat membawanya ke dokter. Untungnya Jenny tidak punya gangguan kepribadian antisosial, hanya sindrom Asperger ringan. Saat kami duduk di kelas 3 atau 4 SD, gejala itu sudah nggak tampak lagi. Dia bisa ngobrol dengan anak-anak lain dan ikut kegiatan kelompok. Mama pikir Jenny sudah sembuh. Tapi aku percaya itu karena dia sangat cerdas. Dia tahu cara mengamati dan mempelajari reaksi orang, lalu meniru keterampilan sosial itu. Dari sikap Mama yang selalu cemas, Jenny bisa membaca ada sesuatu yang harus dia pahami. Dia nggak bisa merasakan emosi orang lain dan nggak peduli pada apapun, kecuali aku. Hanya kepadakulah Jenny menunjukkan emosi yang nggak cocok dengan autisme fungsional tingginya. Seolah seluruh emosi normal yang dimilikinya hanya ditujukan kepadaku. Jenny nggak punya hobi, dia nggak suka makanan manis, baju baru yang cantik, taman hiburan, traveling, atau drama idol Korea yang jadi tontonan sehari-hari. Bahkan membaca buku pun bukan karena dia suka, tapi karena buku lebih menarik daripada orang dan hal-hal nyata. Kupikir dia menyukaiku karena dia pakai uang hadiah lomba buat beliin aku kue-kue, gaun kesukaanku, dan poster edisi terbatas idol yang bahkan gak bisa dia sebut namanya. Dia tahu semua yang kusukai dan berusaha memenuhinya. Setelah aku mulai menjaga jarak waktu SMP, dia mulai sering memandangku dengan dahi berkerut dalam diam. Aku tahu dia sedang mengamatiku. Saat dia menghadapi hal yang tidak dia pahami, Jenny akan mengamatinya sampai dia menemukan jawabannya. Awalnya dia nggak tahu kenapa aku menjauh. Padahal saat itu alasanku menjauh dari Jenny hanyalah karena rasa malu khas remaja. Tapi seiring waktu, jarak di antara kami makin melebar. Jenny makin putih dan cantik, dengan fitur wajah yang halus dan anggun, tubuh tinggi dan ramping seperti tanaman muda yang baru tumbuh. Seperti putri salju di komik-komik, dan nilainya selalu di puncak. Mungkin karena distribusi nutrisi yang gak seimbang waktu dalam kandungan, tubuhku jauh lebih lemah dari Jenny. Aku sering sakit dan minum banyak obat waktu kecil. Tapi waktu itu perbedaan kami belum terlalu jauh. Aku masih balita gemuk yang imut. Tapi ketika anak-anak mulai mengalami pubertas di kelas 5 atau 6, aku terasa berjalan di kecepatan 0,5x. Aku mulai bertambah gemuk ke samping. Bahkan meski sudah mengontrol makanan, aku tetap naik berat badan hanya dengan minum air putih. Dan nilai-nilaiku terus memburuk. Hal itu membuatku semakin sensitif dan merasa rendah diri. Aku dan Jenny memang tidak sekelas, tapi guru-guruku paling suka berkata, "Lisa, kenapa kamu nggak bisa seperti kakakmu?" Aku mencoba menghibur diriku sendiri, menganggap mereka mengatakannya dengan niat baik, supaya aku termotivasi untuk jadi lebih baik. Tapi setiap kali mereka menatapku dari atas podium, selalu ada kilatan iba dan jijik di mata mereka. Seolah berkata, "Kenapa bukan Jenny yang ada di kelasku?" Saat-saat seperti itu, teman-teman sekelas akan serempak menoleh ke arahku. Tatapan mereka penuh simpati, pemahaman, dan rasa kasihan. Aku akan meringkuk, ingin menyelinap ke bawah meja agar bisa menghindari tatapan-tatapan itu. Tapi sia-sia, tatapan itu selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dulu aku suka membanggakan Jenny, tapi sekarang aku bahkan enggan menyebut namanya. Namun setiap kali Jenny naik ke panggung penghargaan, bisik-bisik tetap terdengar. "Itu Lisa, saudara kembarnya Jenny. Aneh ya, mereka kembar tapi nggak mirip sama sekali." "Oh, jadi itu dia. Mereka kembar tidak identik, kan?" Katanya kembar nggak identik bisa beda banget. Ya ampun, perbedaannya kayak bidadari dan itik buruk rupa. Tentu saja aku tahu mereka cuma penasaran, bukan jahat. Tapi seringkali kebencian anak-anak terselubung di balik kepolosan mereka. Belum lagi sikap mama yang makin lama makin hati-hati terhadapku. Aku dan Jenny tidak punya ayah, beliau meninggal saat menyelamatkan orang tenggelam sebelum kami lahir. Jadi mama membesarkan kami sendirian. Mama adalah ibu yang baik. Untuk menghindari kesan pilih kasih karena perbedaan kami,
Mama berusaha keras memujiku dalam hal sekecil apapun, demi menahan rasa rendah diriku yang makin besar. Dia bahkan lebih perhatian padaku dibanding pada Jenny. Aku tidak ingin membuat Mama sedih. Karena itu, aku sembunyikan semua rasa iri dan rendah diri itu dalam-dalam. Aku pura-pura akur dengan Jenny seperti biasa, bertanya soal pelajaran, bertingkah manja seperti adik lugu, supaya jarak yang kubuat tidak terlalu terlihat. Mungkin karena suasana hatiku sering naik turun, Jenny jadi sering mengernyitkan dahi melihat tingkahku yang aneh, seolah bertanya-tanya apa yang salah denganku. Aku mungkin adalah soal tersulit yang pernah dia hadapi. Dia tidak mengerti, tapi itu tak apa. Emosi manusia memang serumit itu, bahkan kita sendiri sering tak paham. Apalagi Jenny, yang nyaris tak punya rasa. Dia tidak pernah mendengar kata-kata yang sering kuterima. Semua orang di sekitarnya menatapnya dengan kekaguman, meski dia sendiri tidak peduli. Dia tidak pernah mengalami yang kualami. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat kata-kata Charlie Mayer. Dalam hidup, ada dua hal yang tidak boleh kamu lakukan. Pertama, jangan pernah kasihan pada dirimu sendiri. Kedua, jangan pernah iri. Iri adalah satu-satunya dosa yang tidak memberi kenikmatan sedikit pun. Hingga akhirnya kami masuk SMA yang sama. Sejak hari pertama, Jenny langsung terkenal di seluruh angkatan. Saat dia tampil menyampaikan pidato sebagai perwakilan siswa baru, dengan nilai sempurna, penampilan memukau, dan aura dingin yang elegan, dia langsung diakui sebagai ikon kecantikan baru sekolah. Setelah upacara pembukaan, saat aku kembali ke kelas, semua orang membicarakan gadis cantik yang baru saja berpidato. Mereka bertanya-tanya siapa namanya dan bagaimana mungkin dia bisa begitu memesona. Aku duduk diam di dekat dinding, mencoba menghilang dari percakapan itu. Tapi percuma, di kota kecil seperti ini, banyak siswa baru yang saling mengenal. Dari bisik-bisik yang menyebut Jenny dan kembaran, aku melihat banyak tatapan penasaran berbalik ke arahku, diikuti rasa kecewa dan terkejut yang jelas terpancar. Seolah berkata, apa, dia saudara kembarnya Jenny? Masa sih, kok bisa sejauh itu bedanya? Gennya rusak waktu dikandung? Apa ya? Aku sudah belajar untuk mengabaikan tatapan-tatapan seperti itu. Aku dan Jenny memang tidak sekelas. Suatu hari, setelah sekolah, saat aku sedang membereskan tas, aku mendengar teriakan heboh dari teman-teman kelasku, terutama para cowok yang sedang melihat ke arah jendela. Aku tidak heran saat melihat Jenny berdiri menunggu di depan pintu kelas. Sejak kecil, dia selalu menjemputku pulang sekolah. Meski aku melihat wajahnya setiap hari sejak lahir, tetap saja setiap kali tiba-tiba melihat Jenny dari kejauhan, aku selalu terpukau lagi. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu disayang oleh takdir? Jenny berdiri tanpa ekspresi di depan pintu, mengabaikan tatapan aneh dari orang-orang, hanya menungguku. Hari itu, aku diam saja sepanjang jalan pulang. Jenny menoleh, menatapku dengan mata bening seperti merkuri yang memantulkan sosok kecilku. Ada yang ganggu kamu? Tanyanya tenang, seolah cuma basa-basi. Tapi aku tahu dia serius. Kalau aku menyebut satu nama saja, orang itu pasti kena masalah dalam 3 hari berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sebelum masuk SD, saat Jenny belum terkenal karena nilainya, saudara-saudara yang suka bergosip sempat bertanya-tanya apakah dia autis karena sikap dinginnya. Tapi meski begitu, dia tetap melindungiku. Di TK, anak-anak sering menggertakku, menyebutku lemah, merebut barang-barangku. Jenny akan menatap mereka tanpa berkata apa-apa, dan tidak lama kemudian mereka akan menemukan serangga di dalam tas mereka, lumpur dalam botol minum mereka, atau tersandung dan jatuh entah kenapa. Aku ragu, kata-kata, Jenny, kita jalan masing-masing saja, nyaris keluar dari mulutku. Tapi akhirnya aku hanya memaksakan senyum, berkata pelan. Aku belum kenal siapa-siapa di kelas baru, jadi masih agak susah beradaptasi. Jenny menatapku penuh pertimbangan, tapi tidak berkata apa-apa. Besoknya, aku mendengar guru wali kelasku berdebat dengan guru kelas 3. Jenny mengajukan permintaan pindah kelas, ingin sekelas denganku. Guru kelas 3 menolak karena Jenny adalah murid andalan mereka, sedangkan guruku sangat senang. Kepala sekolah yang kebetulan lewat akhirnya turun tangan, bertanya padaku, kamu mau pindah ke kelas 3, atau Jenny yang pindah ke kelasmu? Itulah momen paling glamor dalam hidup SMA-ku, meski hanya karena Jenny. Tapi aku tidak merasa senang sedikit pun,
malah merasa ingin berteriak. Di bawah tatapan semua orang, aku membeku, tak sanggup bicara. Akhirnya kepala sekolah memutuskan aku yang pindah ke kelas 3, supaya tidak mengganggu proses belajar murid unggulan. Saat aku melangkah masuk ke kelas 3, aku langsung menghadapi bullying tak kasat mata, tatapan heran, iba, penasaran. Bahkan ada yang berseru berlebihan sambil membanding-bandingkan aku dan Jenny. Perhatian yang datang karena Jenny terasa seperti proses memanggang lambat, pelan tapi pasti mengikis kesabaranku hingga menyakitkan. Saat guru memintaku memperkenalkan diri, aku mengabaikannya, melangkah langsung ke bangku pojok dekat jendela, menjatuhkan tasku dengan penuh tantangan. Semua orang menoleh ke arah Jenny, terkejut. Guru terdiam, tapi tidak berkata apa-apa. Setelah kelas selesai, Jenny datang mengajakku makan siang. Aku nggak mau makan sama kamu, kataku dingin. Dia terdiam sebentar, lalu kembali ke kursinya dan membaca. Ketika sebagian besar teman-teman sudah pergi, dia datang lagi, membawa makanannya. Nada suaranya tetap santai, seolah penolakanku sebelumnya hanya soal waktu, bukan soal dirinya. Kalau aku menolak lagi, dia akan bertanya lagi nanti. Marah pada Jenny rasanya seperti meninju kapas. Aku berusaha tetap terlihat wajar, tapi akhirnya hormon remaja menguasai diriku. Aku meledak. Apa sih maumu? Kenapa semua harus kamu yang tentukan? Kamu bangga ya? Semua orang selalu muter di sekitarmu. Kamu senang ya pakai aku buat bikin dirimu makin bagus kelihatannya. Aku tahu kata-kataku tidak adil. Jenny tidak pernah bangga atas kekaguman orang lain. Dia akan tetap bersinar tanpa aku. Aku, si tikus gat penuh iri hati, yang melemparkan semua kekuranganku ke arahnya. Di malam hari aku pernah diam-diam mengutuknya. Andai saja Jenny jelek, bodoh, gendut. Andai dia nggak pernah lahir, dan aku yang jadi dirinya. Betapa kejamnya aku. Kalau dia tahu, bagaimana dia akan memandangku? Jenny tidak pernah menyakitiku. Aku membencinya hanya karena dia terlalu hebat, dan itu membuatku terus tergerogoti sampai aku tak bisa lagi menyembunyikan kedengkianku. Aku menatapnya dengan napas memburu, tapi merasa puas dalam cara yang bengkok. Aku bahkan menunggu reaksinya, terkejut, terluka, marah. Tapi Jenny hanya menunduk, menyembunyikan ekspresinya. Dia tidak berkata apa-apa. Kami pun jatuh dalam perang dingin, yang sebenarnya hanya sepihak. Jenny tetap bertindak seperti biasa. Aku makan sendiri, duduk di belakang, dan menghindarinya. Tapi kadang dia masih menungguku di pojokan jalan dekat rumah, masih peduli pada perasaan mama. Yang mengejutkanku, tiba-tiba aku jadi populer. Banyak cewek di kelas mengajakku ngobrol, makan bareng, nongkrong. Semua ini dimulai setelah ujian bulanan pertama. Jenny mendapat peringkat 1 di sekolah. Nilai sainsnya sempurna, dan di pelajaran sosial dia cuma kehilangan sedikit poin. Dia unggul 195 poin dari peringkat 2. Padahal ujian itu memang sengaja dibuat susah untuk memacu siswa. Jenny jadi legenda sekolah. Guru-guru terus memujinya. Kenapa kalian gak bisa belajar seperti Jenny? Anak-anak cowok dari kelas lain sampai berkerumun di luar kelas untuk melihatnya. Bahkan kakak-kakak kelas juga datang. Meja Jenny dipenuhi hadiah dan surat cinta, sampai-sampai guru harus patroli untuk mengusir mereka. Aku mulai menyadari tatapan para gadis pada Jenny, mata mereka dipenuhi emosi yang sangat kukenal, cemburu, iri, dan sinis. Mereka memujinya sambil diam-diam mencari-cari kekurangan. Tapi Jenny, yang selalu acuh pada popularitas, tak pernah peduli dengan gosip dan menolak pengakuan cinta secara dingin, membuat banyak laki-laki marah dan ingin menjatuhkannya dari tahta. Awalnya para gadis itu mulai berteman denganku, membawakanku camilan, dan mengajakku gabung dalam kelompok mereka. Aku sempat merasa tersanjung, apalagi karena Jenny perlahan tampak dikucilkan. Ada sensasi langka, rasa lebih unggul. Saat pelajaran olahraga, ketika siswa dibagi berpasangan, Jenny selalu dibiarkan sendiri. Guru bertanya, ada yang mau berpasangan dengan Jenny? Sunyi. Pengasingan itu jadi aksi kolektif. Jenny berdiri tegak, menahan tatapan kasihan atau ejekan. Beberapa menatapnya dengan harapan ia akan menyerah. Aku berdiri di kerumunan, bimbang. Haruskah aku bahagia? Tapi di balik senyumku yang dipaksakan, ada kekosongan yang menyakitkan. Akankah aku menolong jika dia menatapku? Tapi Jenny tidak pernah menatapku. Ia hanya menoleh ke guru dan berkata tenang,
Kalau tidak ada yang mau, bolehkah saya kembali ke kelas dan belajar? Akhirnya dia dibebaskan dari pelajaran olahraga. Guru memberinya izin khusus. Saat istirahat, Maria, peringkat 2 di ujian pertama dan pemimpin sosial tak resmi, bertanya santai. Lisa, pasti berat ya punya saudara seperti itu? Semua mata menoleh padaku, haus akan gosip. Aku tahu niat mereka, membuatku mengkritik Jenny, memancing agar aku mengungkapkan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkannya. Maria iri pada Jenny, kalau bukan karena Jenny, Maria pasti jadi pusat perhatian. Dia dan yang lain mendekatiku untuk memanfaatkan luka dalam diriku. Aku tahu, apapun yang kukatakan akan dibelokkan. Sore itu gosip akan menyebar cepat. Kakaknya sendiri yang bilang, pasti benar dong. Ternyata dia begitu aslinya, pura-puranya doang. Aku menatap Maria, si juara 2 yang kalah 195 poin dari Jenny dalam ujian pertama. Tak seperti Jenny, Maria unggul dalam kemampuan sosial. Dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak masuk sekolah, dia berhasil menjadi ketua geng tak resmi para gadis. Rasa iri dan benci dalam dirinya terasa akrab, rasa yang juga pernah memenuhi dadaku. Tanpa Jenny, mungkin Maria akan jadi yang terbaik. Dia memang hebat, hanya saja nasibnya sial karena bertemu seseorang seperti Jenny. Tapi kalau soal tipu daya dan strategi, dia bisa mengalahkan Jenny dengan skor lebih dari 195 poin. Aku tahu mengapa mereka mendekatiku. Semua ini dirancang untuk momen ini, mengulur kepercayaanku dengan pertanyaan-pertanyaan halus, lalu menusuk Jenny lewatku. Mereka berharap aku membuka rahasia, menjelekkan Jenny, bahkan jika itu berarti berbohong. Lalu, aku tertawa. Mereka semua menatapku dengan tatapan penasaran. Aku menjawab, memang berat. Kakakku selalu sempurna sejak kecil, bikin aku kelihatan sampah. Aku iri banget. Wajah Maria sejenak membeku, lalu ia tersenyum, berusaha tampak lembut. Jenny juga begitu di rumah? Dia punya kebiasaan aneh nggak sih? Senyumnya seperti racun manis, murni rasa ingin tahu, katanya. Cuma tanya, kok, tenang aja, nggak akan nyebarin. Aku tetap tersenyum, tapi rasanya wajahku mulai dingin. Enggak ada yang aneh. Kamu pengen aku bohong ya, supaya bisa jelekin dia? Wajah-wajah di sekitarku langsung berubah tak menyenangkan. Tepat saat itu, bel berbunyi. Obrolan berhenti seketika, dan kami berpura-pura membahas hal lain. Tapi saat kembali ke kelas, mereka tidak lagi menggandeng tanganku, tidak mengajakku bicara. Mereka berjalan di depan, sengaja meninggalkanku di belakang. Jarak itu, pengasingan itu, sangat familiar. Aku mendengus dalam hati. Popularitasku ternyata cuma sementara. Malah, aku jadi target kedua dari pengucilan kelompok. Mereka tak bisa mengendalikan Jenny, tapi aku, sasaran empuk. Tapi aku tak peduli mencari penerimaan. Dan seperti biasa, begitu tak bisa memancing reaksi, mereka kehilangan minat. Sampai akhirnya, datanglah umpan baru. Menjelang liburan musim dingin, sekolah mendadak ramai oleh kabar kedatangan murid pindahan. Bahkan sebelum anak itu bergabung, kehebohan sudah merebak. Satu persatu mobil mewah memasuki sekolah, membawa logo grup elektronik terkenal. Truk-truk itu memuat AC keluaran terbaru, mahal, dan canggih. Awalnya kami kira sekolah pelit ini akhirnya sadar diri, tapi kemudian seorang guru membocorkan kalau semua itu donasi dari keluarga si murid baru. Tak hanya AC, laboratorium kimia juga dapat banyak peralatan baru. Hitungan kasarnya, gila. Keluarga murid baru itu pasti super kaya. Liburan musim dingin pun diisi dengan 2 topik, ranking ujian akhir dan siapa kelas yang akan kejatuhan durian runtuh, mendapat murid baru fenomenal itu. Hari pertama sekolah tiba, wali kelas masuk dengan senyum lebar dan berkata, "Semua tenang, saya akan memperkenalkan murid baru." Kami menahan napas, penasaran. Ketika Calvin masuk, seisi kelas berseru, "Wow!" Dan itu bukan lebay. Calvin tinggi, tegap, tidak seperti anak SMA canggung yang tubuhnya belum selesai dibentuk. Wajahnya tegas, hidung mancung, rahang kokoh. Auranya tenang, penuh percaya diri, jelas aura orang kaya. Ia tersenyum dan berkata, "Halo semuanya, aku Calvin." Sudut bibirnya terangkat, matanya menyapu seluruh kelas seperti pangeran yang menilai tanah miliknya. Tapi kemudian, dia terdiam sejenak. Tatapannya membeku saat terhenti pada seseorang.
Sekilas kejutan muncul di matanya. Ia sempat tersendat. Aku mengikuti arah pandangnya, Jenny. Jenny tetap menunduk, mengerjakan latihan, seakan tak sadar jadi pusat perhatian. Calvin cepat-cepat menepis ketegangan dengan tawa gugup. Maaf, agak grogi. Beberapa siswa tertawa ramah. Ada yang nyeletuk, yang harusnya grogi tuh kami. Ganteng banget. Bahkan gurunya ikut tertawa. Guru lalu bertanya, Calvin mau duduk di mana? Calvin pura-pura melihat-lihat kelas. Tapi matanya segera kembali ke baris tempat Jenny duduk. Dia berjalan perlahan ke arah Jenny, berhenti tepat di sebelahnya, menatap langsung saat Jenny menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dia tersenyum. Senyuman itu cerah, percaya diri. Tapi, alih-alih duduk di sebelah Jenny, dia berbelok dan duduk di kursi diagonal di belakang Jenny. Di sebelah Maria, semua mata mengikutinya. Lalu, dia menoleh ke Maria dan tersenyum. Maria langsung merah, menunduk malu-malu. Aku duduk di belakang, menggenggam pena erat, menyaksikan semua itu dengan ekspresi kosong. Calvin cepat menjadi abang keren kelas. Cowok paling berisik pun memanggilnya Calvin bro. Cewek-cewek jelas suka, kaya, ganteng, ramah, dan lucu. Tapi, perlakuannya ke Maria berbeda. Calvin seperti AC, menyebarkan kesejukan rata. Tapi orang yang duduk paling dekat dengan ventilasi pasti merasakan lebih sejuk. Jadi, bedanya terasa. Setelah main basket, dia sering membawa milk tea dan menaruhnya di meja Maria, sengaja mencolok. Saat hari festival perempuan, dia memberinya bunga. Ketika digoda, dia hanya bilang santai, cuma bunga kok, bagus aja. Jangan baper. Gaya ambigu itu membuat Maria jadi pusat iri cewek-cewek. Tapi aku tahu targetnya bukan Maria. Calvin sengaja berhenti di dekat Jenny saat memilih tempat duduk, mengunci tatapan dengannya sebelum tiba-tiba memilih duduk di sebelah cewek lain. Dia dengan sengaja menaruh milk tea di meja Maria secara mencolok dan melirik ke arah Jenny. Saat semua orang heboh soal bunga, dia memperhatikan reaksi Jenny. Taktik tarik ulur Calvin itu sangat halus dan disengaja. Dengan menciptakan kesan awal bahwa dia tertarik pada Maria, dia ingin membuat Jenny merasa diabaikan, dan akhirnya memancing dia untuk membuktikan pesonanya sendiri. Terutama untuk seseorang seperti Jenny, yang terlalu bangga untuk membiarkan dirinya kehilangan perhatian. Ini bisa saja mendorong Jenny untuk memulai interaksi atau menunjukkan kelebihannya demi mendapatkan kembali perhatian Calvin, menempatkan Maria pada posisi yang merugikan dan memungkinkan Calvin untuk memanipulasi situasi. Pada kebanyakan cewek, strategi ini mungkin berhasil 85%. Calvin memang punya aura magnetis, tapi ini Jenny. Saat itu aku bersyukur Jenny punya sifat dingin secara emosional. Calvin jelas tipe cowok brengsek, tampangnya menawan tapi hatinya busuk. Seperti yang diduga, setelah ngobrol dengan sebagian besar cewek di kelas, Calvin tidak langsung mendekati Jenny. Tapi saat dia akhirnya mendekati mejanya sambil membawa kertas ujian seusai kelas suatu hari, kelihatannya dia sudah tidak bisa menahan diri. Aku mengangkat tas ke bahu, berjalan mendekat, dan dengan sengaja mendorongnya dengan kasar. Dia kehilangan keseimbangan dan menoleh dengan wajah kesal, siap marah. Aku hanya tersenyum, mengabaikannya, dan langsung bertanya, Jenny, sis, kamu mau pulang sekarang? Bukan cuma Calvin, mungkin Jenny pun tidak menyangka aku memanggilnya, sis. Aku sudah tidak memanggilnya begitu sejak SMP. Sejak Perang Dingin kami tak pernah pulang bareng. Dia cuma mengikuti dari belakang. Setelah aku beres-beres, dia menatapku, kelihatan bingung, tidak seperti biasanya. Aku nyaris tertawa. Dia tampak seperti kucing cantik yang linglung, bahkan kebingungannya pun terlihat menawan. Aku menahan senyum dan berpura-pura tak sabar. Kamu ikut nggak? Dia cepat-cepat mengumpulkan bukunya dan berdiri. Kami berjalan pulang dalam diam. Saat mendekati rumah, aku bergumam, jangan dekati Calvin, jangan terima apapun darinya. Oke, aku jarang bisa memarahi dia seperti ini. Tapi kami seumuran, dan sebagai seseorang yang tidak peduli soal keuntungan sosial, dia benar-benar gak tahu seberapa menjijikkannya orang-orang bisa. Setelah lama diam, Jenny bertanya, kamu suka dia? Mual langsung menghantamku. Aku menoleh dan nyaris mendesis. Sampah begitu, cuma tampang doang. Ngangkat sepatuku aja dia gak pantas. Lalu, penasaran, aku bertanya,
Kenapa kamu pikir gitu? Soalnya aku lihat kamu sering memperhatikannya. Jenny bicara setelah jeda singkat. Aku tidak menjawab. Duduk di barisan belakang, aku sudah melihat maksud Calvin sejak hari pertama dan sengaja mengamatinya untuk melindungi Jenny. Dari tempatku, aku bisa melihat jelas. Tapi Jenny, yang biasanya bahkan tidak peduli pada keributan kelas, bagaimana dia bisa menyadari tatapanku? Aku berjalan di belakangnya, tiba-tiba menarik lengan bajunya, gerakan dari masa kecil kami. Aku membuka mulut, ingin bicara. Tapi Jenny menoleh, menatapku dengan mata gelap yang jernih seperti merkuri, tak berubah sejak dulu. Untuk sesaat, seolah dia memang selalu setenang dan sekuat itu. Kata-kata yang ingin kuucapkan langsung lenyap, kutelan kembali. Jenny dan aku akhirnya baikan. Kami masih jarang bicara di kelas, tapi saat makan dan pulang sekolah kami tak terpisahkan. Dan entah sejak kapan, sering muncul lembar ujian yang sudah dikoreksi di mejaku. Aku tak tahu sejak kapan Jenny mulai memperhatikan lembar jawabanku. Dia menulis langkah-langkah penyelesaian soal secara detail di samping setiap nomor. Dulu, Jenny jarang dipanggil di kelas karena dia hanya menulis jawaban akhir untuk soal besar di ujiannya. Penilainya kasih 0 karena itu. Untuk menghilangkan kebiasaan itu, Jenny pernah tanya, "Ini soal gampang, ngapain buang waktu untuk hal nggak penting?" Tapi di lembar ujianku, dia menulis langkah demi langkah dengan pulpen merah, bukan cuma karena takut aku menebak jawaban, tapi supaya aku bisa mengikuti logikanya tanpa kehilangan satu detail pun. Karena dia sudah repot-repot, ya sudah, aku pelajari juga. Aku bisa melihat alur berpikir yang bahkan penilainya saja malas tulis. Ternyata aku lebih penting daripada mereka. Aku menenangkan diri dengan pikiran itu. Mungkin karena kerja keras, atau mungkin juga karena hormon dari 3 tahun tidak minum obat sudah mulai menghilang, aku mulai menurunkan berat badan. Walau masih belum bisa dibandingkan dengan Jenny, setidaknya aku merasa lebih tenang. Sementara itu, Maria terlihat makin hancur. Setelah pendekatan Calvin ke Jenny diabaikan, dia mulai pacaran dengan Maria. Tapi dia jauh dari setia, genit dengan banyak cewek lain. Alih-alih menghadapi Calvin, Maria malah bersaing dengan Jenny. Di semester pertama hubungan mereka, entah kenapa dia menantang Jenny. Katanya, kalau dia bisa mengalahkan Jenny dalam ujian, Jenny harus janji nggak akan merebut Calvin darinya. Jenny bahkan tidak menoleh. Jenny mendapat nilai buruk di ujian itu. Dia hanya menjawab benar soal-soal bernomor ganjil dan salah soal genap di pelajaran sains, dan sebaliknya di pelajaran humaniora. Guru menegurnya dengan lembut karena dianggap main-main saat ujian. Tapi meski begitu, Maria tetap tidak bisa mengalahkan total nilai Jenny. Sejak mulai pacaran dengan Calvin, Maria tak pernah lagi masuk peringkat 10 besar di angkatan. Pertemuan terakhir kami dengan Maria terjadi sekitar sebulan sebelum ujian masuk universitas. Setelah selesai masa belajar intensif, kelas kami mengadakan pendakian 2 hari untuk relaksasi. Area mandi perempuan di penginapan mirip pemandian umum tua. Jenny mandi paling akhir agar tidak ramai. Saat aku pulang dari luar, entah kenapa aku merasa gelisah. Ketika melewati area mandi, aku melihat sosok yang familiar duduk di bangku kecil, memegang ponsel dan bergerak-gerak dekat jendela ventilasi. Aku belum menyadari apapun, sampai Jenny kembali dengan rambut basah dan membawa baskom. Wajahku langsung berubah. "Kamu abis mandi?" tanyaku. Jenny mengangguk. Aku nyaris melompat dan langsung lari keluar. Aku tahu kamar mana tempat Maria menginap. Aku belum pernah lari secepat itu. Aku gebrak pintunya sampai dibuka oleh teman sekamarnya. Aku dorong dia dan berteriak, "Maria, Maria, keluar, ayo keluar sekarang." Temannya membentak, "Kamu gila, ya?" Maria belum balik. "Ada apa sih?" Aku tetap menerobos masuk dan mencari kemana-mana, sampai akhirnya menemukannya di atas bukit, duduk meringkuk seperti batu hitam. Aku menerjangnya, merogoh pakaiannya dan menuntut, "Mana HP-mu? Kamu kirim ke siapa?" Maria berhenti melawan dan malah tertawa histeris. "Banyak orang mau juga lihat video mandi adikmu dari segala sudut." Aku menamparnya keras, tapi tubuhku gemetar tak terkendali. Kepalaku kosong. Maria terus mengejek, "Bukannya kamu benci dan iri sama adikmu? Aku bantu kamu ngancurin dia. Harusnya kamu berterima kasih." Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku mulai jernih. Saat Maria lemas,
Aku berhasil mengambil HP-nya dan membuka dengan pemindai wajah. Aku harus pastikan apakah dia benar-benar mengirim videonya, karena kalau iya, itu bisa menghancurkan kesempatan Jenny masuk universitas. Aku harus urus ini diam-diam, tanpa sepengetahuan Jenny. Saat aku mencoba memeriksa pesan-pesannya, HP itu terjatuh. Sebelum aku bisa mengambilnya, orang lain yang melakukannya. Tentu saja itu Jenny. Dia sudah menyadari semuanya. Dia lebih tenang dariku, meskipun ini adalah masalah dirinya. Dengan tenang dia membuka galeri, melihat pesan. Tidak ada video, tidak ada catatan pengiriman di chat manapun. Aku menahan Maria dan menendangnya. Kamu pikir hapus video itu artinya jejaknya hilang? Umurmu 18, kamu bisa dituntut pidana. Kamu rela ngorbanin masa depan kamu sendiri cuma buat nyakitin orang lain? Serendah itu kamu? Aku mengeluarkan HP dan berniat menelepon polisi. Tapi tiba-tiba Maria menangis. Aku nggak kirim, aku hapus setelah rekam. Dia menangis terseduh-seduh. Calvin maksa aku. Dia punya video kami. Dia nyuruh aku rekam Jenny sebagai tukarannya. Aku nggak punya pilihan. Aku menamparnya lagi. Dia menoleh lalu tertawa gila. Aku tahu dia bohong. Meski aku kasih video Jenny, dia nggak akan hapus videoku. Hidupku udah hancur. Aku nggak peduli lagi. Lalu dia menatap Jenny, matanya dipenuhi amarah. Jenny, dia bilang aku paling benci kamu. Paling iri. Dia mau pakai video kamu buat nyeret kamu ke neraka, biar hancur seperti aku. Dia menatap Jenny dengan gigi terkertak penuh kebencian. Tapi Jenny hanya menatapnya diam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa iba di mata Jenny. Tapi kamu hapus videonya langsung setelah ngerekam, kan? Tanya Jenny dengan tenang. Maria yang tergeletak di tanah seperti lumpur, seperti tersadar. Dia menutup wajahnya, air mata mengalir lewat sela jarinya. Tak seperti histeria sebelumnya, kali ini dia menangis diam-diam. Setelah beberapa saat, aku dengar suaranya yang serak. Soalnya, tiba-tiba aku sadar. Aku nggak bisa biarin cewek hebat lain dihancurin kayak aku. Meski aku benci dan iri sama kamu, aku nggak bisa biarin bajingan itu ngancurin kamu, Jenny. Aku menghela napas panjang, lelah. Aku ingin menamparnya lagi, tapi dia sudah terlalu hancur. Rasanya percuma. Aku berjalan ke sisi Jenny dan mencoba menariknya pergi. Sebagai balasan buat kata-kata terakhirmu, Maria, akan aku kasih satu rahasia tentang Calvin. Rahasia yang bisa menghancurkannya. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Jenny, gimana kamu tahu kalau Calvin itu anak haram? Bahwa ayahnya hidup dari uang perempuan tapi tetap berselingkuh dan punya anak dari selingkuhan. Kalau istri sahnya yang kaya di Kalimantan tahu soal wanita simpanan, anak haram, dan suaminya yang pemalas itu, mereka semua bakal kena masalah besar. Jenny nggak menutupi apa-apa. Aku pikir kamu suka Calvin, jadi aku periksa data pindahnya di ruang wali kelas. Aku juga tanya teman sekelas lamanya. Ternyata dia pindah karena bikin seorang cewek hampir bunuh diri dan kasusnya ditutup-tutupi. Terus dengan sumbangan sekolah semewah itu, tapi dia nggak pernah cerita soal bisnis keluarganya, ya jelas mencurigakan. Aku terdiam. Ini, telepati kembar. Sementara aku khawatir dia nggak ngerti kejamnya dunia dan berusaha melindunginya, ternyata dia sudah melangkah lebih jauh dariku. Kalau aku benar-benar suka Calvin, dia pasti langsung pakai info itu buat ngusir cowok itu dari sekolah. Jenny sama sekali nggak butuh perlindunganku. Justru dari kecil, dialah yang naik kursi buat masak mie saat mama kerja malam. Dialah yang setiap setengah jam cek suhu badanku waktu aku demam. Jenny bukan gadis dingin tanpa emosi. Dia memberiku kekuatan untuk menyakitinya karena dia mencintaiku. Aku bisa menyakitinya hanya karena dia mencintaiku. Meski jarang menunjukkan perasaan, Jenny selalu mencintaiku dan mengkhawatirkanku, si kakak kembarnya yang cemburuan, dengan caranya sendiri. Dan aku masih iri pada Jenny. Sampai sekarang. Tapi seperti yang kubilang, emosi manusia itu rumit. Aku iri padanya, membencinya, tapi tetap ingin melindunginya. Dan aku tahu, aku akan selalu melindunginya. Jenny, kamu mau kuliah di universitas yang sama denganku? Lisa, bahkan di kehidupan selanjutnya pun aku nggak akan bisa masuk kampusmu. Gak apa-apa. Beberapa hari lalu waktu pihak kampus hubungi aku bilang aku cuma akan mempertimbangkan mereka kalau mereka juga nerima adikku. Jadi kamu udah mutusin buatku lagi? Kamu nggak pengen satu kampus sama aku?
Enggak juga. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga hidupmu menyenangkan.